Langkah pertama untuk menjadi seorang penjual, ya, tidak ada orang dilahirkan untuk bercita-cita menjadi seorang penjual atau menjadi seorang sales. Dari dulu cita-cita mungkin kita masih ingat ditanya oleh guru-guru kita waktu kita SD, kita sudah besar mau jadi apa? Pasti jawabannya dokter, insinyur, guru, dan lain-lain, pilot, ya. Tidak ada yang di situ memiliki cita-cita seorang penjual. Setelah saya analisa, setelah saya riset, saya random, ternyata penghasilan menjadi seorang tenaga penjual itu lebih menjanjikan daripada kita menjadi seorang karyawan. Untuk menjadi penjual, kita bisa menggali potensi, bisa berkarir menjadi salah satu pengusaha. Jadi ikuti terus ya. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana langkah-langkah kita untuk menjual produk apapun dengan mudah. Untuk menjadi seorang penjual, langkah pertama adalah saudaraku. Yang pertama adalah yang terpenting, kita harus menanamkan di dalam diri kita itu adalah kemauan. Itu yang pertama. Setelah kemauan, ya, tentunya itu didasari niat, ya, bukan kemauan untuk mencoba-coba, tapi sekali nyebur terus di situ kemauan. Modal pertama itu adalah kemampuan. Kemampuan itu terus akan kita gali, kita belajar, dan belajar. Karena sebagai seorang marketing itu kuncinya belajar. Hidup ini belajar. Selesai belajar mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Jadi saudaraku, terus belajar tentang bagaimana cara menjual. Setelah kemampuan, tentunya kita di sini bagaimana memahami bahwa seorang penjual itu harus memiliki yang namanya ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu bisa kategorikan sebagai mental. Perlu kita ketahui, ya, semua tanpa ilmu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena dengan ilmu lah semua orang bisa menghasilkan uang. Kenapa saya sampaikan tadi belajar? Untuk kita mendapatkan ilmu, karena ilmu itu adalah mental. Kenapa saya sebut sebagai mental, saudaraku? Kita ambil contoh, ya, seorang penyanyi kondang seperti Iwan Fals, Judika, karena mereka memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki ilmu, mereka tampil di ribuan orang, mereka tidak merasa takut dan mereka pede karena mereka bisa bernyanyi, bisa bermain gitar, karena vokalnya bagus. Mau ribuan orang mereka tampil dihadiri oleh jutaan orang, mereka tetap akan pede dan mereka akan memberikan penampilan yang luar biasa. Karena itu semua didasari oleh ilmu. Dia memiliki keberanian karena memiliki ilmu. Gak bedanya kita ya, tidak punya ilmu membawa mobil atau kita mengemudi mobil, ya kita tidak bisa, tidak berani. Tapi kalau kita sudah memiliki ilmu, tentunya keberanian itu akan timbul di dalam diri kita, karena semuanya mental itu sebenarnya ilmu. Jadi saudaraku, belajar untuk kita mendapatkan ilmu apapun, karena ilmu itu menjadi salah satu keberanian dan mental kita, termasuk ilmu menjual. Yang terpenting yang tadi saya sampaikan saudaraku, ya, untuk menjadi seorang penjual, ya, karena di sini sebagai seorang penjual atau kita kategorikan adalah sales marketing, ada sales masa lalu, ada sales masa kini, dan ada sales masa depan. Nah, pertanyaannya, saudaraku, apa yang ada di sales masa lalu, sales masa kini, atau sales masa depan? Kalau kita pengen ada di sales masa lalu, cukup tidak usah belajar, hasilnya pun akan hanya menjadi masa lalu, kesulitan dan kita tidak akan ada hasil. Kalau masa kini kita hanya kondisi saat ini, jadilah menjadi sales masa depan, atau kita sales atau berbicaranya menjadi marketing masa depan. Saudaraku, untuk menjadi seorang marketing masa depan tentunya harus memiliki masker. Apa itu masker? Bukan masker corona, ya, untuk mengantisipasi. Sekarang menghindari virus aja pakai masker.
Nah, seorang marketing itu harus memiliki masker. Yang saya maksud masker adalah yang pertama, M-nya adalah mindset kitanya. Bagaimana kita memiliki pola pikir berbeda dengan orang lain. Bagaimana kita selalu berpikir positive thinking. Secara mindset kita tentunya bukan mindset dunia. Kita harus bagaimana di sini memiliki pola pikir berbeda. Yang saya maksud pola pikir yang berbeda, contohnya buat marketing yang tidak mampu, ya kita yakinkan diri kita mampu. Dan marketing hanya melakukan 3, kita harus 5. Ya, marketing biasanya malas, kita harus rajin. Jadi berbicara mindset, ya, marketing takut, kita harus berani. Nah, inilah perbedaannya antara marketing masa lalu, masa ini, dan masa depan. Jadilah marketing masa depan. Ketakutan adalah menjadi salah satu modal kita untuk berani. Jadi saudaraku, untuk menjadi marketing masa depan, ketakutan adalah salah satu teman buat kita. Dekati ketakutan sehingga ketakutan akan semakin jauh dengan kita. Yang ada nanti hasilnya adalah keberanian. Begitupun masalah. Kalau kita menghindar dari masalah, jauhi masalah, lari dari masalah, masalah itu akan semakin dekat dengan kita. Tapi perlu garis bawahi, ya, setiap masalah pasti ada solusinya. Solusinya setiap hidup pasti punya masalah. Kuncinya satu, jadikan masalah sahabat kita, dekati masalahnya sehingga masalah akan menjauh dari kita dan masalah tentunya akan menjadikan solusi buat kita. Satu masalah adalah 2 solusi. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena kalau kita bisa menyelesaikan satu masalah, itu akan menjadi satu kemampuan buat kita. Jadi setiap kita memiliki masalah di lapangan, itu adalah proses kita belajar bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Belajar dan belajar dan belajar. Karena tidak ada kata lain, kita harus banyak belajar dalam mengatasi hidup di dunia ini, khususnya mengatasi masalah. Nah, itu saudaraku ya terkait dengan mindset, attitude. Nah, perlu dipahami perilaku kita. Bagaimana saat ini mungkin animo masyarakat mendengar seorang marketing itu banyak miss, over promise, janji. Di sini attitude kita sebagai seorang marketing. Jadilah marketing yang jujur. Caranya bagaimana? Sampaikanlah apa yang memang ya sesuai produk kita. Produk yang kita jual, jangan kita menambah-nambahkan. Sampaikan kelemahan produk kita. Ya, dengan kita jujur, perilaku kita, attitude kita baik sama customer, ya, tidak over promise, tidak membuat janji-janji, ya, itu modal kita untuk kita menjadi marketing masa depan. Saudaraku, perilaku itu penting. Bagaimana secara attitude kita berpenampilan saat ketemu dengan customer kita, ya tentunya semprot minyak wangi banyak di Indomaret, ya banyak di Alfamart, di toko-toko ya refill. Nah saudaraku, ya semprotlah badan kita karena tentunya apa, masyarakat senang dan wangian karena kita adalah artis, kita salah satu role model perusahaan produk yang kita jual. Jadi penampilan kita harus benar-benar diutamakan, ya rambut rapi, ya tentunya juga berbicara mulut wangi, kaos kaki juga menggunakan kaos kaki, sepatu, ya karena kita adalah salah satu role modelnya saudaraku. Baik saudaraku, attitude yang lain banyak sekali kalau saya contohkan ya terkait attitude sebagai marketing, cara komunikasi kita ya apa, sebelum ketemu orang jangan 10 meter minimal senyum lebih dulu, baru kita salam dan kita sapa target yang mau kita tentunya. Setelah di sini berbicara attitude, kita harus punya skill sebagai marketing handal.
kemampuan bagaimana kita paham dengan fitur produk kita. Produk yang kita jual harus kita kuasai fiturnya. Apa saja? Contoh, kalau saya ambil contoh, handphone memiliki beberapa fitur aplikasi. Kita kuasai aplikasi tersebut, manfaatnya, fungsinya apa, manfaatnya apa. Ya, tentunya memberikan kemudahan dan solusi buat si calon customer kita. Kuasai knowledge-nya. Bagaimana kita menguasai fitur dan fungsi dan manfaat produk knowledge yang kita akan jual, saudaraku. Ya, itu yang paling terpenting. Untuk simpelnya, kuasai aja fitur-fiturnya apa sih, ya. Gak bedanya kita handphone. Contoh handphone memiliki aplikasi apa saja. Kuasai aplikasi. Mungkin dulu waktu zaman kita belum Android, ya, zaman handphone jadul, ya, kita mungkin fiturnya sedikit, sedangkan handphone sekarang sudah serba canggih, fiturnya banyak merek, banyak juga aplikasi, bahkan kita bingung. Tapi lama kelamaan kita kuasai semua fitur-fiturnya, dan kita tanpa menjelaskan melalui media produk pun kita bisa menjelaskan. Contoh WA, contoh FB, contoh Instagram, Twitter, fungsi-fungsinya kita sudah tahu. Nah, itu berbicara skill. Nah, untuk selanjutnya selain skill, tadi saya sampaikan masker, MAS, ya. K-nya adalah pengetahuan. Pengetahuan kita di lapangan, ya, bagaimana kita bisa menciptakan peluang, ya, market di lapangan, bagaimana kita bisa tepat sasaran target kita, pengetahuan bagaimana kita komunikasi dengan calon customer, pengetahuan di situ kondisinya, kultur wilayah seperti apa, pengetahuan bagaimana kita cara mendemonstrasikan produk kita, branding produk kita, menjelaskan produk kita, mempresentasikan produk kita. Itu yang harus kita kuasai, saudaraku, untuk berbicaranya bagaimana kita menjadi marketing handal. Nah, setelah kita knowledge, ya, MASK, ya, intinya ada satu huruf lagi, enthusiasm. Seorang marketing handal itu harus antusias di dalam menjalankan, ya, pekerjaan. Jangan lemah, jangan lemas, ya. Tunjukkan antusias di dalam diri kita, ya, karena antusias itu akan mentransfer energi yang positif, ya, ke setiap orang yang kita temui. Jadi saudaraku, di setiap kita melakukan kegiatan apapun dalam prospek, kita jangan lemah gemulai, jangan peliak-pelie. Kita bagaimana antusias cara menjelaskan kepada calon customer kita, itu yang perlu dipahami, saudaraku. Dengan antusias mereka akan fokus sama diri kita. Tapi kalau kita peliak-pelie, lemah, lemes, orang tidak akan fokus, orang tidak akan tertarik dengan produk kita, saudaraku. Ya, yang terakhir adalah reliability, bisa diandalkan, ya, karena berbicara marketing masa depan bisa diandalkan menjadi ujung tombak perusahaan. Baik saudaraku, masih banyak ilmu-ilmu tentang menjadi marketing masa depan. Tentunya saya akan lanjutkan lagi. Untuk saat ini, ya, saya akhiri dulu. Jangan lupa di subscribe, karena nanti saya akan buatkan lagi dan saya akan sharing terkait menjadi marketing masa depan, ya. Jadilah wirausaha, jadilah pengusaha, karena kita adalah seorang yang punya hak untuk sukses, karena sukses adalah hak kita semua. Bravo, sukses, wirausaha Indonesia. Salam hormat, saya Nuryadi, marketing masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.